Selamat pagi, baiklah kami dari kelompok 6. Saat ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai negara Australia di dalam lautan Pasifik. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Marsha Kusuma. Perkenalkan, nama saya Valerie Montalvo. Nama saya Yusuf Victorian. Baiklah, saat ini kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu negara Australia di kawasan Pasifik. Australia itu sering dianggap bagian dari kawasan Pasifik, tapi secara geografis, politik dan budaya, posisinya itu agak unik sebenarnya. Kayak anak tengah di keluarga besar yang nggak tahu harus duduk di meja Asia atau Oceania. Selanjutnya kita masuk ke dalam letak geografisnya. Australia terletak di belahan bumi selatan dan masuk ke kawasan Oceania yang merupakan bagian dari Pasifik Selatan. Di utara berbatasan dengan Laut Timur dan Laut Arafura dekat Indonesia dan Papua Nugini, dan di timur berbatasan dengan Laut Koral dan Samudra Pasifik Selatan, dan di barat dan selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Karena itu, Australia sering disebut juga benua pulau atau island continent, terisolasi tapi punya peran besar di kawasan Pasifik. Selanjutnya, kita membahas tentang karakteristik fisik dan lingkungannya. Australia punya bentang alam yang ekstrim, yaitu di bagian barat dan tengah terdapat gurun luas seperti Great Victoria dan Simpson Desert, dan di bagian timurnya ada pegunungan Great Dividing Range dan wilayah tersebut subur seperti New South Wales. Di bagian pantai timur laut terdapat Great Barrier Reef, yaitu terumbu karang terbesar di dunia yang masuk ke dalam wilayah Pasifik. Iklimnya bervariasi dari tropis, mulai dari bagian utara, dan sampai sedang dan kering di bagian selatan dan tengah. Hal ini membuat Australia mempunyai keanekaragaman hayati khas, terutama hewan endemik seperti kanguru, koala, dan platypus. Sekarang kita masuk di sejarah singkat dan politik. Penduduk asli Australia, aborigin suku sudah mendiami benua ini selama lebih dari 60.000 tahun. Pada abad ke-18, Inggris mulai menjadikannya koloni 1788 dan pada tahun 1901 terbentuk Persemakmuran Australia, Commonwealth of Australia. Sekarang Australia adalah monarki konstitusional di bawah pemerintahan parlementer dengan Raja Inggris sebagai kepala negara, diwakili oleh Gubernur Jenderal. Politiknya stabil, sistem pemerintahannya demokratis, dan punya hubungan erat dengan negara-negara Pasifik melalui berbagai forum regional. Di sini juga ada peran di kawasan Pasifik, yaitu Australia bukan cuma bagian geografis, tapi juga permainan penting di kawasan Pasifik, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. A. Ekonomi dan bantuan pembangunan. Australia sering jadi donor utama bagi negara-negara kepulauan Pasifik seperti Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini. Mereka memberi bantuan di bidang pendidikan, infrastruktur, dan tanggap bencana. Juga aktif di organisasi seperti Pacific Island Forum, PIF, yang fokus memperkuat kerja sama antar negara Pasifik. B. Hubungan dengan Asia Pasifik. Australia jadi jembatan antara negara-negara Pasifik dan Asia Tenggara, termasuk anggota forum seperti APES, Asia Pacific Economic Cooperation, dan ASEAN Regional Forum. Secara ekonomi, Australia sangat bergantung pada ekspor ke negara Asia, China, Jepang, dan Korea Selatan. Dan C. Pertahanan dan keamanan. Australia bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru lewat Pertahanan AUKUS 1951. Mereka juga aktif membantu keamanan maritim di kawasan Pasifik Selatan. Di sini juga ada kehidupan sosial dan budaya. Australia sangat multikultural, penduduknya berasal dari latar belakang Eropa, Asia, dan Pasifik. Bahasa resminya, bahasa Inggris. Agama utamanya di Australia yaitu Kristen, tapi semakin banyak komunitas agama lain karena migrasi. Budaya modern perpaduan antara warisan Barat, Inggris, dan budaya aborigin dengan pengaruh kuat dari Asia.
Musik, seni, dan film Australia juga sering mencerminkan hubungan mereka dengan Pasifik dan alam sekitar, termasuk di masalah dan tantangan di kawasan Pasifik. Australia menghadapi beberapa isu penting, yaitu perubahan iklim. Negara-negara kecil di Pasifik sangat rentan, dan Australia sering dikritik karena masih bergantung pada batu bara. Kedua, hubungan diplomatik. Australia kadang bersaing dengan pengaruh Cina di Pasifik. Dan yang terakhir, isu migrasi dan pengungsi, terutama dari negara-negara kepulauan kecil di Pasifik lainnya. Kita masuk ke keuntungan yang didapat negara Australia di kawasan Pasifik. Yang pertama, keuntungan ekonomi. Australia memperoleh keuntungan ekonomi besar melalui perdagangan dan investasi dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Nah, kawasan ini menjadi pasar penting bagi ekspor Australia, terutama dalam sektor energi, pertambangan, pertanian, dan jasa pendidikan. Selain itu, Australia juga mendapat akses terhadap sumber daya alam dan peluang kerjasama pembangunan infrastruktur di negara-negara kepulauan Pasifik. Dan yang kedua, keuntungan politik dan keamanan. Dengan aktif di kawasan Pasifik, Australia dapat memperkuat pengaruh politiknya dan menjaga stabilitas keamanan. Keberadaan Australia sebagai pemimpin di forum-forum seperti Pacific Island Forum atau PIF membuatnya mampu mencegah konflik, mengatasi ancaman kejahatan lintas batas, serta menyumbangkan pengaruh negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Yang ketiga, keuntungan sosial dan budaya. Hubungan erat dengan negara-negara Pasifik memperkaya kehidupan sosial dan budaya Australia melalui pertukaran pendidikan, pariwisata, dan migrasi. Australia menjadi negara yang semakin multikultural dengan masyarakat yang lebih terbuka terhadap berbagai budaya di Pasifik. Dan yang keempat, keuntungan strategis dan diplomatik. Keterlibatan Australia di kawasan Pasifik memperkuat posisinya sebagai mitra strategis utama di Indo-Pasifik. Hal ini mendukung diplomasi luar negerinya dalam pembangunan citra sebagai negara yang peduli terhadap pembangunan dan kemanusiaan di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, keuntungan lingkungan dan geopolitik. Australia juga memperoleh keuntungan dalam kerjasama penanganan isu lingkungan seperti perubahan iklim dan pelestarian laut. Selain itu, secara geopolitik, Australia dapat mempertahankan peran dominannya di wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi bagi perdagangan global dan keamanan regional. Nah, kita masuk di kesimpulan. Australia memiliki posisi strategis dan berperan penting sebagai kekuatan ekonomi, politik, budaya, dan sekaligus menjadi mitra utama dalam mewujudkan perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari